Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang rangkaian sensor nutrisi hidroponik. Dan di sini saya sebagai ketua, Muhammad Arif Utama. Saya Ayu Anggiana sebagai anggota. Saya Cindy Paluki sebagai anggota. Saya Widya Natasha sebagai anggota. Saya Kandi Sekarulan sebagai anggota. Selamat menyaksikan. Teknik pertanian merupakan bagian dari ilmu pertanian yang fokus pada penggunaan teknologi dan manajemen dalam proses produksi massa hayati serta penanganan dan pengolahannya. Hal ini dilakukan agar kebutuhan manusia terpenuhi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya dan kelestarian lingkungan. Pertumbuhan penduduk di dunia yang diperkirakan akan mencapai 10 miliar jiwa dan dibutuhkan makanan 70% lebih banyak dari saat ini memaksa adanya perubahan cara produksi dalam sektor pertanian. Hal ini menjadi tantangan terbesar bagi mahasiswa teknik pertanian untuk berpikir keras agar mampu menciptakan terobosan atau alat mesin baru yang dapat mengolah atau memproduksi sumber daya alam agar lebih efektif dan efisien. Harapan kelompok kami untuk kedepannya, kami berharap bahwa bidang teknik pertanian tidak dianggap remeh oleh orang-orang. Kami berharap suatu hari nanti kami dapat menciptakan atau menemukan hal baru yang dapat bermanfaat untuk kita semua. Kegiatan ini sangat penting dilakukan. Dengan adanya kegiatan ini, kita jadi tahu bagaimana proses merangkai alat demi alat hingga menjadi satu kesatuan yang dapat berfungsi sesuai dengan sensor yang kita perlukan. Misalnya saja sensor nutrisi hidroponik ini. Di dunia kerja nanti, jika kita terjun di dunia usaha tanaman hidroponik, tentu kita sudah paham betul tentang alat sensor untuk menguji kepekatan larutan hidroponik. Pada dasarnya, pengukuran bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai sifat-sifat fisik, kimia, dan biologi dari suatu benda atau suatu keadaan atau proses sesuai dengan informasi yang diinginkan. Pada sensor nutrisi hidroponik ini, tujuannya adalah untuk mengetahui kepekatan suatu larutan yang berisi kadar garam yang berbeda-beda. Kenalkan, nama saya Widya Natasha. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi dari sensor nutrisi hidroponik. Sensor nutrisi hidroponik berfungsi sebagai pengukur suatu kepekatan larutan nutrisi hidroponik. Pada pengerjaan nutrisi hidroponik, kami melakukan 3 tahap. Tahap pertama yaitu pengerjaan rangkaian dan pemrograman. Tahap kedua kalibrasi dan ketiga validasi. Pada tahap pertama, kami merangkai Arduino Uno RTC, baterai, MMC, I2C, breadboard, kabel jumper, kabel USB, LCD untuk menjadi satu kesatuan yang saling berfungsi. Lalu kami memprogramnya menggunakan aplikasi IDE Arduino. Tahap kedua yaitu kalibrasi. Kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan membandingkannya dengan standar tolak ukur. Dan di sini kami menggunakan nilai acuan sebagai kalibratornya, yaitu 10, 20, 30, sampai dengan 70. Untuk melakukan pengkalibrasian, kami menggunakan 17 dengan kadar garam yang berbeda-beda. Garam pertama itu tanpa garam, kedua berisi setengah sendok garam, ketiga berisi 3/4 sendok garam, keempat berisi 1 sendok garam, kelima berisi 1,5 sendok garam, keenam berisi 2 sendok garam, dan terakhir gelas ke-7 berisi 3 sendok garam. Kami melakukannya sebanyak 3 kali percobaan. Pada tahap ketiga, yaitu validasi. Validasi adalah suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap proses atau prosedur dapat mencapai hasil yang diinginkan. Saya Kandi Sekarulan dan ini adalah skema rangkaian pada papan breadboard. Di sini ada Arduino Uno, ada MMC, ada RTC, ada potasium 1 dan 2, ada penguat dan juga ada LCD 2C. Pada Arduino Uno di sini ada pin power pada kaki 5 volt terhubung dengan arus positif dan pada kaki ground terhubung dengan arus negatif. Dan di sini ada pin digital
ini kaki A4 atau SDA terhubung dengan kaki SDA pada LCD I2C, dan kaki SCL ini terhubung dengan kaki SCL pada LCD I2C. Selanjutnya pada kaki ground ini terhubung dengan MMC pada kaki ground, dan kaki 13 terhubung dengan MMC kaki MISO, kaki 12 terhubung dengan MMC kaki MOSI, kaki 11 terhubung dengan MMC pada kaki SCK, dan kaki D4 ini terhubung dengan MMC pada kaki CS. Pada MMC ini kaki VCC terhubung dengan arus positif. Selanjutnya di sini ada pin analog. Pada kaki A0 ini terhubung dengan penguat. Pada kaki A4 terhubung dengan papan breadboard yang nantinya akan mengaliri RTC pada kaki SDA. Dan kaki A5 ini terhubung dengan papan rangkaian yang nantinya akan mengaliri kaki SCL. Selanjutnya pada RTC ini kaki ground terhubung dengan arus negatif dan kaki VCC terhubung dengan arus positif. Selanjutnya potasium 1 ini terhubung dengan arus positif, terhubung dengan arus negatif, dan terhubung dengan penguat. Potasium kedua kakinya terhubung dengan penguat, terhubung dengan sensor, terhubung dengan arus negatif, dan juga terhubung dengan arus negatif. Selanjutnya ada penguat, kakinya terhubung dengan arus positif, terhubung dengan potasium 1 dan potasium 2, terhubung juga dengan pin analog kaki A0. Selanjutnya ini ada LCD I2C. Tadi kaki SDA dan SCL sudah terhubung dengan Arduino Uno di sini, dan kaki VCC terhubung dengan arus positif, kaki ground terhubung dengan arus negatif. Jadi seperti inilah skema rangkaian pada papan breadboard sensor nutrisi hidroponik. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Kandi Sekarwulan. Jadi ini adalah skematik rangkaian pada sensor nutrisi hidroponik. Di sini ada kabel berwarna kuning, ini adalah aliran arus negatif, dan kabel berwarna merah ini adalah aliran arus positif. Di sini ada kabel berwarna hijau, ini adalah aliran SCL dari Arduino Uno ke RTC dan ke I2C. Dan ini ada kabel berwarna biru, ini adalah aliran SDA dari Arduino Uno dan RTC dan juga LCD I2C. Selanjutnya ini kabel berwarna hitam menghubungkan potasium 1 ke penguat.
Ini kabel berwarna hitam menghubungkan kaki A0 Arduino Uno ke penguat, kaki out B, dan ini pada kaki penguat terhubung dengan potasium 2. Pada kaki potasium 1 dan 2 ini saling terhubung. Ini ada kabel berwarna orange. Ini menghubungkan kaki Arduino Uno dengan kaki MISO pada MMC. Dan kabel berwarna hitam ini menghubungkan kaki dari Arduino Uno ke kaki SCK pada MMC. Dan ini juga menghubungkan kaki Arduino Uno ke kaki MMC. Jadi seperti inilah skematik rangkaian sensor nutrisi hidroponik. Nama saya Cindy Palupi. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan dalam rangkaian ini. Pertama ada Arduino Uno yang berfungsi untuk memudahkan dalam prototyping, memprogram microcontroller, dan membuat alat-alat canggih berbasis microcontroller. Lalu ada RTC yang berfungsi untuk menghitung waktu, dan juga ada baterai yang berfungsi sebagai sumber tegangan. Lalu ada modul MMC sebagai pembacaan data atau media menyimpan data. Lalu di sini ada SD card-nya untuk menyimpan data. Lalu ada kabel jumper yang berfungsi menghubungkan antar komponen yang ada di breadboard. Lalu ada breadboard atau yang disebut papan rangkaian berfungsi merangkai sebuah rangkaian elektronik. Di sini ada potensiometer sebagai penunjuk besar kecilnya hambatan. Lalu ada ICT LO74 sebagai penguat arus. Lalu ada LCD sebagai media tampilan. Ada sensor EC, yaitu sensor yang digunakan dalam praktikum ini sebagai indera sekaligus pengukur kepekatan suatu larutan. Lalu ada kabel USB penghubung rangkaian ke laptop. Lalu ada IDE Arduino, pengaplikasian pemrograman sintak untuk mengendalikan sensor Arduino. Di sini saya akan menjelaskan pembacaan rangkaian nutrisi hidroponik. Pertama ada Arduino Uno yang terhubung ke semua rangkaian. Yang pertama ke LCD dari ground dan terhubung ke breadboard yang telah terhubung ke arus ground. Lalu yang kedua ada RTC yang terhubung dari breadboard yang telah dialiri ground dan 5 volt. Selanjutnya ada MMC yang terhubung ke Arduino Uno. MMC yang terhubung ke Arduino Uno dan arus ground di breadboard. Lalu ada dua resistor variabel atau potensiometer yang terhubung di papan breadboard ke ground dan 5V. Lalu ada penguat IC TL074 yang terhubung dari breadboard ke potensiometer dan arus ground dan 5 volt. Lalu ada sensor nutrisi hidroponik yang terhubung dari penguat IC TL074 dan potensiometer. Cukup. Nama saya Ayu Andiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan sensor EC-meter. Sensor EC-meter mengukur electrical conductivity, yaitu konsentrasi ion yang terlarut pada air.
Baiklah, di sini kami akan melakukan percobaan pertama sensor nutrisi hidroponik. Yang pertama, kami akan melakukan di larutan tanpa garam. Dan diperoleh nilai EC 12.00. Kemudian di larutan kedua di 1/4 sendok garam. Dan diperoleh nilai EC 21.35. Lalu kita netralkan dan kita masukkan di larutan ketiga dengan kadar garam 1/2 sendok garam. Nilai EC 33.77. Kemudian kita netralkan dan dimasukkan di larutan keempat dengan kadar 1 sendok garam. Dan diperoleh nilai EC 43.59. Lalu kita netralkan lagi dan dimasukkan di larutan dengan kadar garam 2 sendok garam. Dan didapat nilai EC 59.00. Kemudian kita netralkan lagi dan kita masukkan di larutan di 2,5 sendok garam. Dan didapat nilai EC 63.00. Kemudian kita netralkan lagi dan kita masukkan di larutan 3 sendok garam. Dan diperoleh nilai EC 75.00. 3. Baiklah, sekarang kita akan melakukan di percobaan kedua di larutan tanpa garam. Dan didapat nilai EC 11.27. Kemudian di larutan kedua di 1/4 sendok garam dan didapat nilai EC 19.00. Kemudian kita netralkan dan kita masukkan di larutan ketiga dengan kadar garam 1/2 sendok garam dan diperoleh nilai EC 31.21. Kemudian kita netralkan dan kita masukkan di larutan 1 sendok garam dan didapat nilai EC 40.00. Lalu kita netralkan lagi. Kemudian kita masukkan di larutan 2 sendok garam dan didapat nilai EC 53.33. Lalu kita netralkan lagi dan kita masukkan di larutan 2,5 sendok garam dan diperoleh nilai EC 63.00. Sekarang kita akan melakukan percobaan ketiga di larutan tanpa garam. Dan didapat nilai EC 15.00. Kemudian di gelas kedua dengan kadar garam 1/4 sendok garam. Dan didapat nilai EC 22.98. Lalu kita netralkan dan kita masukkan di 1/2 sendok garam. Diperoleh nilai EC 30.12. Lalu kita netralkan dan kita masukkan di kadar 1 sendok garam dan diperoleh nilai EC 38.89. Lalu kita netralkan dan kita masukkan di kadar garam 2 sendok garam dan diperoleh nilai EC 54.00.
Lalu kita netralkan lagi dan kita masukkan di kadar 2,5 sendok garam. Dan diperoleh nilai EC 61.67. Lalu kita netralkan lagi dan kita masukkan di kadar 3 sendok garam. Dan diperoleh nilai EC 72.00. Saya Kandi Sekarulan. Di sini saya akan menjelaskan kalibrasi sensor nutrisi hidroponik. Di sini kita menggunakan 7 sampel dengan 3 kali percobaan. Untuk kalibratornya kita menggunakan nilai acuan karena kita tidak ada EC meter. Untuk mendapatkan grafik kalibrasinya kita perlu merata-ratakan percobaan 1, 2, dan 3. Kita rata-ratakan untuk 7 sampelnya. Setelah ini kita membuat grafik sensor nutrisi hidroponiknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program lengkap sensor nutrisi hidroponik. Yang pertama yaitu ada include. Include merupakan library yang digunakan untuk menyatakan script-script yang ada di bawah ini. Selanjutnya ada define. Define merupakan input nilai dari sensor yang berada pada di pin A0 di Arduino. Selanjutnya ada file. File untuk menyatakan kata-kata my file sebagai tempat penyimpanan data. Selanjutnya ada RTC. RTC yaitu real time clock yang diisi menggunakan DS1307. Selanjutnya ada chart. Chart merupakan untuk mendeklarasikan hari-hari dalam satu minggu, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Selanjutnya ada liquid crystal. Liquid crystal digunakan untuk address dari LCD. Selanjutnya ada float. Float sendiri merupakan nilai awal dari sensor tersebut. Selanjutnya ada voice setup. Voice setup ini merupakan perintah untuk satu kali jalan LCD limit. LCD limit yaitu untuk memulai LCD atau memulai awal tampilan LCD. Selanjutnya ada LCD backlight. LCD backlight yaitu untuk menampilkan cahaya pada background LCD. LCD set cursor yaitu untuk menentukan letak LCD pada baris kedua kolom pertama. LCD print yaitu digunakan untuk menampilkan kata pada LCD. Contohnya kata pada Tekton Unila di program ini. Selanjutnya ada delay. Delay merupakan jeda atau interval waktu kecepatan per detiknya pada sensor EC meter ini. Selanjutnya
ada LCD set kursor 2,1. Ini sama dengan yang di atas sebelumnya, yaitu untuk menentukan letak LCD pada baris kedua kolom kedua. LCD print in, yaitu untuk menampilkan kata pada LCD. Di sini yaitu kata pada kelompok 1. Dan selanjutnya yaitu ada serial begin sampai dengan serial print in, yaitu perintah ini untuk membaca apakah memory card sudah terpasang atau belum. Selanjutnya yaitu ada RTC. RTC ini yaitu digunakan untuk memeriksa koneksi RTC pada serial monitor. Tercetak kata pada serial monitor jika gagal terhubung dengan RCD, dan tercetak kata pada serial monitor jika terhubung dengan RTC. Dan apabila terhubung akan memunculkan data keterangan berupa tanggal dan waktu di program pada RTC tersebut. Selanjutnya itu ada while loop. While loop ini digunakan yaitu merupakan perintah berulang-ulang. Selanjutnya ada nilai EC atau nilai EC1 atau analog read, yaitu merupakan nilai EC yang dibaca dari pin A0. Dan nilai EC rumus kalibrasi ini, yaitu rumus kalibrasi yang digunakan habis melakukan percobaan kalibrasi, dan didapatkan rumusnya sebagai berikut: nilai EC1 plus 1 garis miring 1.0294. Lalu ada LCD set kursor, LCD print nilai EC1, dan di bawahnya, yaitu perintah ini seperti di atas, tapi yang membedakannya yaitu tidak ada tanda petik pada nilai EC, karena ini merupakan nilai pada A0 atau nilai input dari sensor. Selanjutnya yaitu the time now pada RTC, yaitu untuk membaca data berupa keterangan tahun, bulan, hari, jam, menit, detik pada RTC. Selanjutnya yaitu ada serial print in, yaitu untuk menampilkan kata pada di serial monitor dan serial RTC di sensor EC meter tersebut. Selanjutnya ada myFile berupa perintah untuk menampilkan data input tahun, bulan, waktu di microSD dan berupa keterangan nilai sensornya, yaitu atau sama dengan program di MMC tersebut. Dan selanjutnya yaitu ada else. Else ini jika serial print in menulis gagal teks, maka memory card kemungkinan belum terpasang atau ada kesalahan pada rangkaian. Saya Kandi Sekar Wulan. Di sini saya akan menjelaskan validasi sensor nutrisi hidroponik kelompok kami.
sebelum alat kita validasi, sebelumnya tadi sudah saya jelaskan harus dimasukkan dulu persamaan kalibrasi ke dalam Arduino, lalu selanjutnya kita baru bisa melakukan validasi. Kita masih sama menggunakan 7 sampel, namun hanya 2 kali percobaan. Untuk kalibrator tetap sama, dan untuk nilai sensor ini adalah rata-rata dari percobaan 1 dan percobaan 2. Untuk nilai error ini adalah kalibrator dikurangi dengan sensor dan didapatkan nilainya, dan ini adalah rata-rata dari nilai error. 280 ini adalah jumlah keseluruhan nilai dari kalibrator, dan ini adalah jumlah keseluruhan dari nilai sensor. Ini nilai ini nanti, dan nilai ini nanti akan digunakan untuk menghitung RRMSE. Selanjutnya kita akan membuat grafik validasinya. Kita pastikan bahwa nilai sensornya ini pada sumbu Y dan nilai kalibrator pada sumbu X. Nah, kita sudah mendapatkan nilai Y-nya sama dengan 1,0324X dan nilai regresinya adalah 0,9991. I dikurang Y besar I. Y kecil I itu adalah nilai sensor dan Y besar I adalah nilai kalibrator dibagi dengan banyaknya data atau N. Kita sudah dapatkan sigma YI dikurang Y besar I ini adalah 10,52. Kita masukkan dan banyaknya datanya adalah ada 7. Kita masukkan lalu kita hitung dan hasilnya RMSE adalah 1,50. Dan untuk RRMSE rumusnya adalah RMSE dibagi T dikali 100%. T ini karena kita belum mendapatkan nilai T, maka kita hitung T dulu. T ini sama dengan 1 dibagi dengan banyaknya data dikali banyaknya data dikurang 1 dikali sigma TID. Sigma TID ini adalah nilai prediksi atau nilai kalibrator. Karena sigma jumlahnya nilai kalibrator kita sudah dapatkan yaitu 280. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Kita dapatkan nilai T-nya 6,64. Sudah didapatkan nilai RMSE dan nilai T, maka kita bisa menghitung RRMSE. Rumusnya adalah RMSE dibagi T dikali 100%. Kita masukkan angkanya RMSE 1,50 dan T 6,64 dikali 100%. Hasilnya adalah 0,225%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Palupi. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kelompok kami yang dapat kami berikan adalah sensor nutrisi hidroponik yang benar akan menghasilkan data linear yang naik apabila diuji dengan kadar garam yang berbeda. Dari hasil validasi, koefisien determinasi 99,91%, nilai RMSE 1,5 dan nilai RRMSE 0,225%. Saran yang dapat kami berikan yaitu, dalam percobaan ini kita harus teliti dan sabar, teliti dalam hal merangkai alat dan mengolah datanya, serta sabar karena tak jarang sensor kami mengalami kerusakan sehingga dari kelompok kami perlu merakitnya ulang. Sekian penjelasan dari sensor nutrisi hidroponik. Apabila dalam penyampaian kelompok kami ada yang kurang dan terjadi kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.